Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam pelatihan buku ajar, e-book, dan modul daring tahun 2021 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai e-modul, tetapi menggunakan eSpring. Mungkin kalau sebelumnya atau di pemateri sebelumnya menggunakan Flipbook ataupun HTML Flip HTML5 dan segala macam. Nah, saya di sini akan menggunakan eSpring ya. Tapi sebelumnya saya mau membuat disclaimer dulu ya dalam hal ini. Jadi saya di sini sebenarnya bukan lebih pintar dari Bapak Ibu, lebih ahli dan segala macam, karena memang saya diminta oleh Ibu Wadir untuk menyampaikan materi ini. Jadi sebenarnya mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan ini juga ya. Jadi ini disclaimer saya terlebih dahulu ya. Baik, mungkin kita langsung ke materi utamanya, yaitu apa sih itu eSpring. Jadi kita sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengetahui eSpring. Jadi aplikasi apa sih eSpring? Oleh karena itu, masih penasaran? Kita ikuti slide saya berikutnya. Ya, sebenarnya eSpring ya itu ada dua versi. Di mana versi pertama adalah versi tentunya yang free ya, kemudian yang premium. Ya, tentunya pasti ada keterbatasan di versi free ini. Memang sih versi free ini tidak membutuhkan lisensi ya, tetapi ada keterbatasan nanti. Tapi Anda pun sebenarnya bisa menggunakan versi premium ya, dengan trial 14 hari gitu ya. Keunikannya dia bisa bikin modul kuis, bisa video dan segala macam ya. Mungkin kalau versi free hanya bisa untuk e-modulnya saja dan kuis tambah kuis. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya eSpring itu ya, terutama yang versi free, saya kemukakan yang versi free ya, yang memang toolsnya ini yang lumayan enak lah ya, sebenarnya istilahnya user friendly lah. Ini berfungsi untuk membuat materi ajar juga bisa ya, atau yang biasanya orang basisnya slide PowerPoint atau PDF bisa, atau Word ya. Dan lagi misalkan kita mau menambahkan ada kuis interaktifnya. Nah, kemudian misalkan kita sudah, Bapak Ibu semua sudah mempunyai pastinya selain presentasi ya yang sudah jadi. Nah, kita tinggal mengubahnya atau mengkonversinya menjadi modul online ya, dengan menggunakan tentunya PowerPoint-nya yang sudah diinstal atau di add-on-kan dengan eSpring. Nanti caranya seperti apa nanti akan ditunjukkan oleh saya di penjelasan saya selanjutnya ya. Jadi saat mengkonversi, eSpring itu akan tetap mempertahankan, misalkan ada animasinya ya tetap akan dipertahankan oleh eSpring ya. Transisi PPT-nya akan terjadi secara utuh ya, seperti itu. Nah, kebetulan kan semenjak pandemi ini ya, pembelajaran online ini booming jadinya ya. Suka tidak suka ya, mau nggak mau kita harus, dan semakin orang banyak akhirnya sehingga kita familiar dengan namanya pembelajaran online ya. Jadi dengan nanti membuat kita pun kuliah secara online, sehingga nanti dengan eSpring itu diharapkan mudah ya. Cukup misalkan isi slide-nya dengan ada gambar, video, ataupun link dari YouTube. Slide-nya tuh bisa Bapak Ibu bisa masukkan linknya dari YouTube. Nanti di eSpring-nya juga akan terbawa itu, atau objek-objek lain dari web, ataupun misalkan link dari ke Wikipedia-nya ya. Nah, kemudian yang terakhir yang versi free itu selain untuk e-modul di dalam eSpring itu, yang walaupun versi free ini itu ada fitur kuis ya, walaupun kuisnya fiturnya pilihannya tidak banyak,
tidak seperti versi yang berbayar, yang premium ya. Nah, tapi di sini ada kuis, ada yang multiple choice, pilihan ganda, ada yang multiple respon. Ya, biasanya kalau pilihan ganda itu kan biasanya jawaban yang benar satu. Multiple respon itu bisa saja jawabannya lebih dari satu gitu ya. Biasanya kalau di IT itu kalau ujian online itu pasti banyak kan multiple respon ya. Kemudian ada short answer ya. Jadi ini lumayan lah untuk selain untuk membuat modul materinya, e-modulnya, juga bisa untuk ada semacam drill latihan ya, lewat kuis, lewat. Jadi kita bisa juga nanti ada dalam kuis itu bisa ada umpan baliknya. Jadi ada umpan baliknya seperti apa gitu ya. Semacamnya ya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu. Jadi kita misalkan kalau ada anak jawabannya yang mahasiswa jawaban salah, nanti di akhir kuis itu nanti ada jawaban yang benarnya seperti apa sih, sehingga kita atau mahasiswa itu bisa dapat feedback dari pengerjaan kuis itu, tidak hanya sekedar hanya menjawab ya dapat nilai atau dapat poin ya. Nah, kemudian juga kita bisa ngatur berapa jumlah ya, batas waktunya pengerjaannya nanti bisa diatur berapa detik gitu atau berapa menit lah ya. Kemudian konten yang dibuat dengan eSpring itu nanti secara otomatis bisa diadaptasi ke semua perangkat ya Bapak Ibu. Nah, bisa PC, bisa Mac, bisa tablet, bisa HP ya. Tentunya ini nanti ada yang walaupun versi free ya. Nanti mungkin versi free itu keterbatasannya misalkan output filenya nggak bisa exe kayak gitu ya. Tapi nanti bisa untuk ke SCOM ya. Bisa diupload ke LMS. LMS itu seperti contohnya Moodle ya. Contohnya Moodle yang dimana e-learning.pnj.ic.id itu basisnya Moodle. Jadi harusnya bisa nih ya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara dapetin versi free-nya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, untuk apa namanya menginstal ya, menginstal atau mendapatkan eSpring versi free, Bapak Ibu tinggal mengakses ini, situs yang di atas ini, espringsolution.com/eSpring free. Jadi Bapak Ibu akan menemui file yang seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu ya download aja ya, download aja. Nah, kemudian tinggal melakukan instalasinya ya. Tahapan-tahapannya akan diperlihatkan di slide berikutnya ya. Ya, baik, ini merupakan bagaimana cara mendownload ya. Mendownloadnya tentu dengan ke situsnya eSpring ya. Jadi ini bisa didapatkan secara gratis ya, free PowerPoint to Flash ya, seperti ini. Ya, kalau yang versi berbayarnya memang ataupun versi suite-nya bisa trial 14 hari. Jadi biasanya membutuhkan email gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti sudah di-download, nanti bisa di PowerPoint kita akan menambah add-on-nya ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah terinstall, pasti di PowerPoint kita akan ada seperti ini, add-in seperti ini ya, iSpring Free. Nah, mungkin kita coba save dulu ya, file terakhirnya seperti apa. Oke, sudah itu coba kita klik iSpring Free-nya, kemudian kita lihat previewnya seperti apa ya. Previewnya seperti apa, mungkin ini perlu waktu ya. Nah, seperti ini. Yang memproses gitu ya.
agak lama memang tergantung daripada konten ya. Misalnya banyak gambar ya, banyak multimedia yang ada ya, itu akan menjadi lebih lama. Nah, ini dia ya. Di sini kita bisa mempreview ini tampilannya nanti akan seperti apa sih gitu ya. Kita besarkan saja Bapak Ibu. Nah, ini mungkin agak kepotong nih ternyata ya. Terlalu minggir saya. Atau kalau di tablet seperti apa? Ya, seperti ini ya. Atau kita lihat next-nya gitu ya. Oh, seperti ini. Seperti ini. Kemudian kalau di ya tablet yang potret seperti apa kayak gini. Kalau di handphone ya mahasiswa kan ada yang pakai handphone juga ya. Kita play juga bisa ya. Seperti ini. Kita satu-satu. Atau handphonenya di. Jadi ini memang multi device Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita lihat nih slide-slide-nya di sini. Jadi tinggal bisa melihat juga ini. Nah, ini kalau kita gunakan apa namanya? Suatu yang terus-menerus gitu ya. Berapa detik sekali nanti ini bisa di-play ya. Kalau bentuknya nanti misalkan ada video dan segala macam. Next ya. Oke, kalau enggak kita tutup saja. Jadi seperti itu. Nah, oh iya, dan selanjutnya misalkan kita juga bisa membuat Bapak Ibu ya, seperti ini. Seperti ini contohkan saja ya. Misalkan di sini mengenai pendahuluan mengenai games ya. Di mana game itu misalkan di sini harus ada apa gitu ya. Ada elemen daripada games. Contohnya saya mau membuat apa namanya kuis gitu ya. Kan di materi sininya udah ada apa sih game. Game itu harus paling nggak mempunyai 4 elemen ya. Nah, seperti ini ada goal, ada extraction, ada obstacle, ada rules. Jadi coba saya mau mencari atau membuat kuisnya gitu ya. Update project dulu, maaf ya. Update project sebentar. Nah, kemudian kita akan disuguhkan seperti ini, Bapak Ibu. Kita bisa klik ya di sini, misalkan create quiz tentunya ya. Di create quiz ini kita bisa ngambil questionnya di sini, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat infonya dulu, misalnya quiz apa, title silakan ya. Tapi kalau enggak ya kita bisa remove gitu ya langsung gitu ya, nggak ada apa deskripsi dulu ini quiz apa gitu ya. Nggak ada introduction ya. Ini kayak gini ada instruksinya, ada pengantar slide-nya juga untuk quiz, user infonya, misalkan nanti dia harus ngisi nama segala macam gitu ya. Nah, itu bisa juga ya, tapi kali ini saya coba langsung aja ke pertanyaannya ya. Kalau ini kan ada instruksinya, ini bisa nanti Bapak Ibu kita coba. Nah, itu misalnya ada seperti yang saya sampaikan di sebelumnya ya, bahwa di tayangan sebelumnya bahwa ini kuis ada 3 untuk yang gratis, ada multiple choice, multiple response, answer. Ya, kalau multiple response sama multiple choice itu bedanya, kalau yang multiple choice cuma satu pilihannya, kalau multiple response itu bisa 2 atau 3 ya. Ini short answer mungkin jawaban pendek yang 1 kata atau 2 kata ya, bukan uraian singkat. Nah, kalau yang versi berbayarnya ini banyak, ada true false, numeric, sequence ya. Ini yang versi berbayarnya. Coba kita pakai multiple choice aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini berikut ini yang bukan elemen games ya. Di sini misalkan saya contohkan tadi adanya rules, obstacle gitu ya. Ini saya contohkan 3 bisa ditambah Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa ditambah nih kayak gini di sini. Add new choice gitu ya. Bisa ditambah. Saya contohkan 3 ya. Jadi di sini bisa ditambahkan. Tapi saya untuk contoh 3 aja dulu misalkan ya.
rule obstacle option. Apa maksudnya yang bukan jawabannya berarti adalah misalkan selain tadi kan ada 4, berarti di luar 4 itu ya, yaitu adanya misalkan skor ya. Nah, kita jawabannya kan ini. Yang game tidak selalu ada skor, tapi mungkin game itu bisa live atau mati atau hidup aja bisa seperti ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi ini juga buat feedback, Bapak Ibu bisa kita isi misalkan jawaban Anda benar, kalau jawabannya salah seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa diisi ataupun bisa diabaikan ya. Atau misalkan nanti poinnya berapa, bisa kita poinnya ya. Kalau kalau salah berapa, bisa jawaban minus gitu ya. Kayak masuk ujian perguruan tinggi negeri itu ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau sudah kita save dan return ke tadi yang tadi ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti di bawah, sorry. Nah, ini tadi karena saya salah ya di posisinya, harusnya di belakang yang namanya quiz itu di belakang ya, kita bisa mundurkan. Nah, jadi kan di sini nih. Jadi kalau kita tayangkan previewnya uh, seperti ini. Nanti kita lihat agak lama memang ya. Nah, misalnya saya memilih nih submit. Nah, benar gitu ya. Nah, view research-nya benar. Di sini juga tadi bisa ya. Ini bisa untuk nanti kita publish. Nah, kita publish ke mana? Kita lihat di sini, Bapak Ibu lihat di komputer. Jadi kita bisa lihat di apa namanya game design ya, publish ya, atau kita bisa arahkan ya ke misalkan ya slide kuliah atau di modul interaktif misalkan di sini ya, Spring. Kita select ya, karena nggak ada foldernya ya, ya select folder di situ nggak apa-apa, di modul Spring gitu ya, seperti ini kita publish. Nah, nanti langsung memproses dia ke tempat yang tadi. Agak lama memang ya. Nah, ini bisa lihat view-nya nanti ya, agak lama sedikit. Nah, ini langsung ya. Ini view course-nya tadi seperti apa. Next seperti ini. Termasuk daripada nanti nah ini ya, tadi misalkan saya rules ya, submit pasti salah ya. Nah, ini masuk langsung ke tadi tempat modul tadi. Ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, ini kita bisa tutup. Bisa juga kita publish Bapak Ibu ya ke LMS. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau kita sudah sebenarnya mempunyai e-learning PNJ yang Moodle ya, versi Moodle ya, e-learning PNJ, ini kita harusnya bisa mengaktifkan ya ini gitu ya, ada fitur ininya LMS-nya, sehingga dengan gratis pun kita bisa publish ya, publishnya di mana nih, di ya. Nah, ini adanya di mana sih tempatnya? Coba kita lihat. Nah, ini tempatnya di yang tadi, kalau yang publish ini, yang satu, yang kalau yang LMS ini di sini.
Nah, ini LMS ini sebenarnya ya, ini yang tinggal kita nanti upload ke e-learning. Cuma belum ada sekarang fitur untuk SCORM-nya. Harusnya bisa dilakukan ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk penjelasan singkat saya. Nah, selain daripada tadi harus di-add-on-kan dengan Microsoft Office, maksudnya Microsoft PowerPoint yang menjadi add-on tadi ya, yang ada di sini seperti ini ya. Itu sebenarnya kita juga bisa langsung ya, bisa langsung kalau kita menginstal namanya sama eSpring, nah, namanya eSpring Flip ya. Jadi eSpring Flip ya fungsinya sama seperti Flip PDF ya. Tapi ini punyanya eSpring. Nah, di sini ya. Ini ada 3 inputnya, bisa bentuknya bisa PDF, bisa Microsoft Office, ya dalam hal ini Microsoft Word ya, dan Microsoft PowerPoint. Jadi kalau udah Bapak Ibu bukunya sudah dalam bentuk Word ya ataupun di PDF kan itu tinggal bisa diambil. Atau saya misalkan masih tadi yang PowerPoint tadi gitu ya. Kita ambil ya bisa, kita bisa ambil ya. Sebagai contoh misalkan ya. Yang tadi yang gimana? Nah, ini ya. Oke, oh ini ada karena lagi dipakai ini sama harusnya yang lain gitu ya. Mungkin kita gunakan yang lain lah. Eh, ini kali ya, ya. Kenapa ini lagi dipakai ya? Cari yang lain, contoh latihan gitu ya. Agak loadingnya agak lama. Publishing. Nah, misalkan ada file seperti ini. Ya, Bapak Ibu juga sama nih. Ya, contohnya kayak gini. Tinggal kayak tadi preview. Di preview gitu ya. Nah, di file di preview seperti ini. Pengantar multimedia, bisa klik, klik, klik gitu ya. Beberapa. Ini ada di file-file yang saya sertakan. Nah, seperti itu ya. Ini kalau pakai desktop. Kalau pakai tablet gimana? Nah, pakai tablet ya karena memanjang ya di sini seperti ini. Kalau gimana mahasiswa yang pakai handphone? Nah, gimana? Jadi pakai handphone, ya kalau pakai handphone kan ini ya, slider ya, pakai slider ini. Nah, ke sono gitu di pakai tangan kan biasanya gini slider ya. Ini nanti ya seperti itu ya, kurang lebih ya. Itu kita publish juga bisa ya. Kita publish seperti tadi sama aja. Bisa ke scope, bisa langsung ke file kita. Ya. Ini kalau kita langsung gitu ya, nggak usah butuh add-on dari apa namanya PowerPoint ya, nggak perlu add-on dari PowerPoint gitu ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.